militer yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari tank Bud Antasena Indonesia, sebuah kendaraan tempur sekelas tank yang beroperasi di wilayah perairan. Setelah lama tidak ada kabar, kini ternyata akhirnya tank Bud Antasena ini pun resmi diserah terimakan kepada TNI Angkatan Darat, bos. Lantas, satuan apakah yang akan mengoperasikannya? Dan bagaimanakah spesifikasi lengkap dan terbarunya? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas. Dalam sejarah, Indonesia pun ternyata pernah menjadi target mata-mata alias pengintaian dari negara-negara asing, di mana sebagian besar negara mata-mata itu adalah kelompok negara-negara barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abasu dari Abasu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang tank Bud Antasena. Kekuatan TNI Angkatan Darat atau TNI AD akan ditambah dengan kehadiran alutsista baru, yaitu tank Bud Antasena. Tank ini merupakan program Kementerian Pertahanan RI yang dilaksanakan oleh konsorsium, di mana PT Pindad menjadi Land Integrator yang bekerja sama dengan PT Ludin Industri Invest, PT Land, dan PT Harif. Dilansir dari laman resmi Pindad, tank Bud Antasena memiliki kecepatan maksimum 40 knot dan daya jelajah sekitar 600 nautical mile. Dari sisi persenjataan, tank ini dilengkapi dengan senjata utama RCWS Cannon kaliber 30 mm dan 2 senapan mesin 12,7 mm. Tank laut ini juga dilaporkan dapat membawa 60 personil militer bersenjata lengkap. Dilansir dari laman Indonesia Go ID, jika melihat spesifikasi Antasena, ia memiliki panjang 18,7 meter dengan lebar 7,5 meter. Antasena memiliki desain double hull yang membuat Antasena meluncur cepat karena hambatan air dilewatkan di kolong boot di antara dua lunas. Antasena juga dilengkapi dua mesin baling-baling 2 kali 1700 tenaga kuda, 2 mesin waterjet 2 kali 550 HP dan meluncur 74 km per jam sehingga kecepatan jelajah mencapai 56 km per jam. Dan jika diisi solar mampu bergerak sejauh 1100 km. Bahkan akurasi tembakannya sangat terjamin karena peluru bergerak dengan sistem kendali. Roket Valaric 105 mm dapat menjangkau sasaran di darat atau laut dalam radius 5 km. Dengan spesifikasi yang dimilikinya, tank Bud Antasena telah siap mempertahankan wilayah perairan NKRI dan diharapkan dapat mendukung TNI dalam melakukan operasi rawa, laut, sungai, dan pantai. Juga tugas penjagaan laut dan pantai. Tank ini sebelumnya telah sukses melakukan serangkaian firing test dengan menggunakan senjata utama Cannon 30 mm dan sea trial dari Dermaga Banyuwangi ke perairan Paiton, Jawa Timur pada tanggal 22 Mei 2021 lalu. PT Pindad telah memperkenalkan tank Bud Antasena pada akhir 2016 dan sempat dipamerkan dalam Indo Defense 2016. Polandia menjadi negara yang menunjukkan ketertarikannya terhadap tank ini. Hal ini diketahui Wakil Duta Besar Polandia Piotr Firlu dan atas pertahanan Polandia Kolonel Zbigniew Micinki berkunjung untuk melihat industri pertahanan Indonesia. Polandia sekaligus melihat adanya peluang untuk bekerja sama dalam bidang pertahanan. Bagaimana selanjutnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Check it out. Berita militer yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari tank Bud Antasena Indonesia, sebuah kendaraan tempur sekelas tank yang beroperasi di wilayah perairan. Setelah lama tidak ada kabar, kini ternyata akhirnya tank Bud Antasena ini pun resmi diserah terimakan kepada TNI Angkatan Darat, bos. Lantas, satuan apakah yang akan mengoperasikannya? Dan bagaimanakah spesifikasi lengkap dan terbarunya? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas. Dalam sejarah, Indonesia pun ternyata pernah menjadi target mata-mata alias pengintaian dari negara-negara asing, di mana sebagian besar negara mata-mata itu adalah kelompok negara-negara barat, bos. Dan tercatat ada 5 negara asing yang pernah memata-matai alias mengintai Indonesia. Bahkan ada yang sampai membangun pangkalan militer di dekat negara kita Indonesia, bos. Lantas, negara mana sajakah itu dan apakah maksud mereka sebenarnya mengintai negara kita Indonesia? Penasaran beritanya? Mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, berita pertama datang dari tank Bud Antasena yang kini telah resmi diserah terimakan kepada TNI Angkatan Darat, bos.
diwartakan oleh Indomiliter yang mengutip dari akun Instagram Satuan Angkutan Perairan. Baru-baru ini tepatnya pada tanggal 12 Januari 2023 kemarin, tank boot Antasena ini pun ternyata telah resmi diserah terimakan penggunaannya dari Kementerian Pertahanan kepada Satuan Pengawak, yaitu Satuan Angkutan Perairan atau Satangair Pusbekanga TNI Angkatan Darat, bos. Serah terima pun dilaksanakan di ruang hening Satangair yang dihadiri oleh para petinggi perusahaan penciptanya, yaitu PT Pindad, PT Len Industri, PT Lundin Industri Invest, PT Harif DTE, dan para pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan Indonesia. Nah, untuk spesifikasinya, tank boot Antasena ini pun mampu mengangkut 60 orang personil dan 5 orang kru. Kecepatan maksimumnya mencapai 40 knot dan daya jelajahnya mampu menjangkau hingga 600 nautical mil. Nah, kemudian untuk persenjataannya, tank boot Antasena ini pun dilengkapi dengan senjata utama berupa Cannon Cockerel 30-30 berkaliber 30 mm, dan untuk senjata sekundernya menggunakan 2 senapan mesin 12,7 mm. Tak main-main, bos. Kubah Cannon ini pun dilengkapi dengan proteksi balistik sampai level 5 Stanak 4569 yang mampu menahan peluru besar berkaliber 30 mm. Pola penembakan Cannon pun tersedia dalam 3 opsi, bos, yaitu single shoot, 5 round burst, dan full auto. Dalam kubah Cannon pun dapat disiapkan sebanyak 255 butir amunisi 30 mm dalam 2 drum feed system. Kemudian masih seperti yang dulu, terdapat kamera yang mampu memantau setiap sudut sebesar 360 derajat sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran situasional awaknya. Dan selain itu, kubah Cockerel ini pun memiliki 8 peluncur granat asap dan anti-sniper detection, di mana kubah dengan elevasi laras minus 10 sampai 60 derajat ini pun dibekali dengan dual axis stabilize untuk pembidikan sasaran di malam dan di siang hari. Harapannya ya semoga tank boot Antasena ini dapat diperbanyak dan disebar di seluruh perairan Indonesia ya, bos. Dan apakah Rusia jadi membeli tank boot Antasena ini? Admin pun masih menunggu kabar terbarunya, bosku. Terungkapnya skandal penyadapan oleh Australia membuat Indonesia diingatkan kembali tentang sejumlah kegiatan spionase yang pernah dilakukan negara lain di Nusantara. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah panas. Ternyata sebanyak 5 negara asing pun pernah melancarkan aksi spionase alias mata-mata ke Indonesia, bos. Aksi ini pun jelas untuk mengetahui segala potensi yang dimiliki oleh Indonesia, mulai dari pemerintahannya, sumber daya, bahkan sampai militernya. Tak main-main, bahkan ada negara asing yang sampai membangun pangkalan militer di dekat Indonesia. Nah, negara mana sajakah itu? Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Yang pertama adalah negara Selandia Baru alias New Zealand, bos. Sebuah dokumen yang berasal dari Edward Snowden, mantan pekerja kontraktor Otoritas Keamanan Nasional Amerika Serikat, membeberkan jika Selandia Baru telah memata-matai Indonesia secara elektronik dengan menyadap email, panggilan telepon, pesan di media sosial, dan media komunikasi lainnya. Dan tak main-main, data yang berhasil dihimpun oleh mata-mata Selandia Baru ini pun akan dibagikan kepada beberapa negara sekutunya seperti Amerika Serikat, Australia, dan juga Inggris. Kemudian yang kedua adalah tetangga kita sendiri, bos, yaitu negeri kangguru Australia. Masih dari orang yang sama, sebuah dokumen tertanggal November 2009 yang juga dibawa oleh Edward Snowden mengungkapkan bahwa Australia pun ternyata juga melakukan pengintaian kepada Indonesia, di mana targetnya adalah ponsel milik tokoh-tokoh penting Indonesia seperti mantan Presiden Bapak SBY, mantan Wakil Presiden Budiono, mantan almarhum Ibu Negara Ibu Ani Yudhoyono, serta beberapa menteri di zaman tersebut, bos. Hal ini pun sontak membuat Indonesia geram. Bahkan Martina Talegawa yang saat itu menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia pun mengancam akan melakukan peninjauan ulang terhadap proyek kerjasama tentang isu-isu penting dengan Australia. Nah, kemudian yang ketiga adalah negara Inggris. Tak main-main, bos.
Inggris pun kabarnya meletakkan agen mata-matanya di Singapura karena jaraknya yang cukup dekat dengan Indonesia. Para agen ini pun bertugas bertanggung jawab untuk melaporkan informasi terkait penguasaan ekonomi, keuangan, perbankan, perdagangan, hingga sumber daya alam Indonesia. Kemudian keempat, negara yang pernah mengintai Indonesia ternyata juga adalah Amerika Serikat. Amerika mengintai Indonesia pertama kali ketika mantan Presiden Soekarno akan membuat senjata nuklir, bos. Bahkan Amerika Serikat pun dikabarkan sampai membangun pangkalan militer di Pulau Cocos dengan jarak sekitar 3.000 km dari selatan Indonesia. Dan dengan adanya pangkalan tersebut, Amerika Serikat pun bisa dengan mudah mengintai Indonesia dan sejumlah negara lainnya di Asia Tenggara. Dan kemudian yang terakhir juga adalah Malaysia. Dalam berita dikatakan bahwa pengintaian yang dilakukan oleh negeri jiran Malaysia terhadap Indonesia dilakukan melalui udara, bos. Hal itu pun dilakukan menggunakan kedok patroli udara untuk memasuki wilayah Indonesia. Dan melalui cara itu Malaysia pun mungkin bisa mendapatkan banyak data soal Indonesia, termasuk menerapkan strategi pertahanan jika sewaktu-waktu baku hantam terjadi antar kedua negara. Nah, tapi ini semua telah terjadi di masa lampau, bos. Dan seperti admin katakan di awal, ini semua adalah sejarah, di mana yang terpenting dari sejarah adalah kita dapat mengambil pelajaran dan hikmahnya untuk diwaspadai dan diantisipasi di masa depan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang kita saksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan bunyikan lonceng pada konten Indo Magazine, karena video dan narasi saya bersumber pada konten Indo Magazine. Dan terima kasih atas dukungannya kepada Abah Su Channel. See you.